Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F3 akan menjelaskan materi tentang kerajaan Islam pada masa modern. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deci Alsanabila. Nama saya Saskia Dwi Arista. Saya Zahwa Azhara. Selamat menyaksikan materi dari kami. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kondisi Islam pada masa modern. Islam pada masa modern dimulai sejak tahun 1800 saat umat Islam berada dalam kondisi terjajah dan mengalami kemunduran. Sementara itu, Eropa mengalami kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama setelah revolusi industri. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Syafawi, Mughal, dan Utsmani melemah, sehingga memudahkan bangsa Barat menjajah negeri-negeri Islam. Selanjutnya, perbedaan mencolok antara kejayaan Islam di masa klasik dan keterpurukan di masa modern membangkitkan kesadaran umat Islam untuk bangkit. Muncul gerakan pembaruan Islam yang bertujuan memulihkan kekuatan umat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan politik. Gerakan ini didorong oleh 3 faktor utama, yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur asing, menimba ilmu dari Barat melalui pendidikan dan penerjemahan, serta kondisi penjajahan di negara-negara Islam seperti Mesir dan Turki. Materi yang kedua tentang tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha, tokoh pembaharu Islam di Mesir, lahir pada Januari 1765 di Kawala, Yunani. Meski berasal dari keluarga miskin dan tidak mengenyam pendidikan formal, ia dikenal cerdas, gigih, dan pemberani. Setelah mengusir pasukan Napoleon, ia menjadi pemimpin Mesir dan melakukan pembaruan besar di bidang militer, pendidikan, ekonomi, dan pertanian. Ia mengirim pelajar ke Eropa, membangun sekolah modern, serta memperkenalkan ilmu Barat. Ia juga memperbaiki sistem irigasi dan mengembangkan industri kapas. Inovasi-inovasinya menjadi dasar penting bagi munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam selanjutnya. Tokoh yang kedua yaitu Rafi'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi adalah tokoh pembaharu Islam asal Mesir yang lahir pada abad ke-19. Ia menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar dan belajar 5 tahun di Perancis. Menerjemahkan lebih dari 1000 karya berbahasa Perancis ke dalam bahasa Arab. Sepulangnya ke Mesir, ia menjadi direktur sekolah penerjemahan dan pemimpin majalah Al-Waqai Al-Masriyah. Ia mendorong pendidikan universal, pengembangan ekonomi dan infrastruktur, serta pentingnya keadilan dan cinta tanah air. At-Tahtawi juga membuka ruang ijtihad dan mendukung integrasi ilmu modern dengan Islam. Tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1835 dan wafat di Istanbul pada 1897. Sejak muda, ia menguasai ilmu agama, filsafat, sejarah, sains, dan kedokteran. Ia pernah menjadi pembantu Pangeran Dodge Ali Khan dan Perdana Menteri di Afghanistan. Namun karena tekanan Inggris, ia berpindah-pindah ke berbagai negara. Pemikiran utamanya menyoroti kemunduran umat Islam akibat melemahnya akhlak, perpecahan, serta jauhnya dari ajaran Islam yang murni. Ia menggagas pan-Islamisme, membuka pintu ijtihad, dan menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia juga mendukung demokrasi dan kesetaraan gender. Pemikirannya tertuang dalam karya seperti Ar-Raddu 'alad Dariyin dan Qada wa Al-Qadar. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang keempat, Muhammad Abduh 1849-1905 Masehi. Muhammad Abduh Hasan Khairullah lahir di Mesir pada tahun 1849 dan merupakan keturunan Umar bin Khattab dari pihak ibunya. Ia menempuh pendidikan agama sejak muda dan melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar. Setelah lulus, ia mengajar dan menjadi mufti pertama Mesir pada 3 Juni 1899. Sebagai pembaharu Islam, ia menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu modern. Ia juga membatasi kekuasaan negara melalui konstitusi. Karya-karyanya antara lain Risalah Tauhid, Tafsir Al-Manar, dan Al-Islam Din Al-Ilmuah Al-Madaniyah. Ia wafat pada 11 Juli 1905. Yang kelima, Rashid Ridha 1865-1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha
lahir di Kuala Lumpur pada 23 September 1865. Ia dikenal sebagai sosok yang berpikir kritis dan menghargai akal, selama tidak bertentangan dengan ajaran ibadah dalam Islam. Terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, ia aktif dalam gerakan pembaruan Islam melalui majalah Al-Manaf. Menurut Rida, kemunduran umat Islam disebabkan oleh penyimpangan dari ajaran Islam yang murni dan berkembangnya paham fatalisme. Ia menyerukan pentingnya kembali kepada ajaran Rasulullah dan sahabat, menghidupkan istihad, serta memadukan Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Karya-karyanya antara lain Tarik al-Ustad, Al-Imam, Al-Wahyu Muhammad, dan Hukuk Al-Mar'ah Al-Solihah. Yang keenam, Muhammad Iqbal, 1877-1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada 19 November 1877 dari keluarga Brahmana Kashmir yang religius. Sejak kecil, ia mendapatkan pendidikan agama dan bahasa Arab Persia. Sebelum melanjutkan studi ke Universitas Cambridge dan Universitas Manik, hingga meraih gelar PhD, Iqbal dikenal sebagai pemikir Muslim multidisiplin dan Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Ide-idenya menginspirasi pendirian Pakistan. Karya-karyanya seperti The Reconstruction of Religious, Thought in Islam, dan Asrar Iqudi mencerminkan pemikiran kritis dan progresifnya. Yang ketujuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868-1923 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Ia belajar agama sejak kecil di pesantren, menimba dari Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Hashim Asy'ari, serta di Mekah. Dan terpengaruh pemikiran pembaruan Islam seperti Muhammad Abduh. Pada 18 November 1912, ia mendirikan Muhammadiyah untuk memajukan pendidikan Islam yang memadukan ilmu agama dan umum, serta membentuk pribadi yang berbudi luhur dan peduli sosial. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Surat Al-Ma'un. Yang ke-8, tokoh Kiai Hashim Asy'ari 1871 sampai 1947 Masehi. Kiai Hajar Hashim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Gedang, Jombang dari keluarga pesantren. Ia belajar di berbagai pesantren di Jawa dan menimba ilmu di Mekah selama 7 tahun. Bahkan sempat mengajar di Masjidil Haram. Sepulangnya ke Indonesia, ia mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng dan kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU. Pemikirannya menekankan pentingnya tasawuf yang lurus, pendidikan berkarakter Islami, persatuan umat, dan perlawanan terhadap penjajah yang diwujudkan lewat resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Ia juga dikenal produktif menulis, dengan hasil karya seperti Adab Alim wal Al-Muta'alim dan An-Nur Al-Mubin yang membahas akhlak, persatuan, dan semangat keislaman. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia muncul sebagai respon atas ketertinggalannya umat Islam dan pengaruh penjajah. Ide pan-Islamisme dari Jamaluddin Al-Afghani menjambar ke Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama, masyarakat Arab yang menetap dan berdagang, serta para jamaah haji yang menyerap gagasan pembaharuan dari Timur Tengah. Para tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari yang pernah belajar di Mekah mendirikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Gerakan ini juga memicu berdirinya organisasi seperti Al-Irsyad, Persis, dan Matlaul Anwar. Perlawanan terhadap penjajah turut digelorakan oleh para ulama dalam Perang Padri, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh. Di bidang pendidikan berdirilah Universitas Islam PTAIN yang berkembang menjadi IAIN, UIN, dan SPAIN untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan perkembangan zaman. Hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern yang pertama,
harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Terus yang keempat, meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Yang kelima, menjaga kemurnian ajaran Islam.